kalau kamu sudah mengerti tentang konsep law of attraction atau hukum tarik-menarik atau hukum ketertarikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana membuat LOA atau law of attraction ini bekerja di dalam hidup kamu? Tonton ya video ini sampai akhir sehingga kamu mengerti step by step, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dan untuk mengaktifkan LOA ini di dalam hidup kita. What's up everyone, welcome back to Teta Omega TV channel, the best channel for inspiration, healing, and transformation to help you become the best version of yourself and untuk membantu kamu membangun kesuksesan di bidang keuangan, karir, dan relasi. Jangan lupa untuk subscribe di channel kita dan tekan tombol bel notifikasi. Nah, di video sebelumnya kita sudah mulai ngomongin tentang yang namanya law of attraction atau ada yang menyebut hukum ketertarikan, hukum tarik-menarik. Mungkin ada juga yang pernah mendengarnya dari buku atau video The Secret by Rhonda Byrne. Nah, hari ini kita akan mulai nih, gimana sih cara untuk mengaktifkan law of attraction ini di dalam hidup kita? Banyak yang bertanya seperti itu ya. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah satu, decide what you want. Set the intentions. Jadi kita itu perlu sekali untuk tahu dulu nih. Karena kalau misalnya saya mau semua itu terlalu banyak. Terlalu banyak dalam arti tidak didefinisikan. Kalau kamu menginginkan sesuatu, kamu harus tahu dan kamu harus mendefinisikannya di dalam hidup kamu. Oke, set the intentions. Tulis di atas kertas. Karena segala sesuatu yang hanya ada di pikiran, hanya ada di awang-awang dan tidak dituliskan, itu beda rasanya. So, take a notebook, take a pen, tulis apa yang kamu mau dan secara mendetail. Nah, secara mendetail artinya apa? Sesuatu yang benar-benar berarti, bermakna untuk kamu dan kamu tahu persis. Artinya misalnya kalau kamu ingin uang misalnya ya, jumlahnya berapa dan untuk apa? Kenapa kamu menginginkan uang tersebut? Langkah yang kedua adalah believe you can have it. Benar-benar percaya bahwa ini adalah sesuatu yang mungkin. Artinya apa? Ketika kita membuat intensi, hati-hati. Hati-hati, jangan kita menargetkan sesuatu yang terlalu jauh di luar jangkauan kita sehingga diri kamu tidak bisa mempercayai kalau kamu bisa mendapatkannya. Saya tidak mengatakan bahwa jangan bermimpi setinggi langit. Boleh aja bermimpi setinggi langit, tetapi artinya semakin tinggi impian kamu, itu artinya langkah yang harus kamu lakukan tuh semakin banyak dan semakin panjang waktu yang diperlukan. Tetapi kalau ini adalah pertama kali kamu mulai berusaha mengaktifkan dan mencoba-coba apakah law of attraction ini bekerja di dalam hidup kamu, ada baiknya kamu memilih sesuatu yang kelihatannya kita bisa, tetapi kita mau sedikit lebih push diri kita ya. Jadi sesuatu yang kamu bisa percaya, you can believe it that you can have it. Ya, karena tanpa kepercayaan ini segala sesuatu yang kamu tuliskan itu akan sia-sia. Oke, dan ini sangat berhubungan dengan langkah yang ketiga, aligning yourself with what you want. Aligning ini kalau di dalam bahasa Indonesia menyelaraskan diri. Nah, setelah kita menetapkan intensi kitanya apa yang kita inginkan, and then having the burning desire untuk mendapatkannya. Nah, dan lalu kita bisa percaya bahwa kita bisa mendapatkannya. Langkah yang berikutnya itu aligning. Ini sangat penting sekali dan banyak orang rada-rada kesandung di sini. Aligning itu menyelaraskan diri kamu apakah belief di dalam diri kamu itu sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Apakah kamu yakin dan percaya bahwa kamu layak mendapatkannya? Nah, nanti mungkin kita akan ada video berikutnya tentang aligning yourself with this belief ya. Langkah selanjutnya yang keempat ini adalah visualize atau visualisasikan, kita membayangkan setiap hari harus bisa. Kita membayangkan setiap hari kalau kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Nah, kuncinya di sini adalah menyelaraskan feeling atau emosi kita sehingga kita benar-benar bisa ngerasain ini loh saat gue ngedapetin itu seperti apa. Bukan perjalanannya. Kenapa? Karena perjalanan itu kita serahkan kepada universe, kepada Tuhan. Tetapi yang kita rasakan adalah what is the feeling when you get what you want. Ya, jadi misalnya ketika kamu menginginkan mobil, ya, satu mobil jenis tertentu, kamu harus bisa ngebayangin, ngerasain, visualisasikan ketika kamu mengendari mobil itu. Ketika kamu megang mobil itu seperti apa? Warna mobil impian kamu itu seperti apa? Ya kan? Gimana rasanya memegang dashboardnya? Gimana rasanya cium bau mobil itu ketika kamu pertama kali masuk ke situ? Itu sebabnya banyak orang mengatakan, kita dream building yuk, visualisasi
Coba-coba test drive mobil yang kita inginkan tuh kayak apa. Nah sebenarnya test drive itu untuk apa sih gunanya? To help us get the feeling. Jadi kita bisa visualisasikan. Oh kalau misalnya kamu udah pernah nih, gue udah pernah nyetir nih. Usahakan kamu bisa nyetir dulu ya. Kalau kamu mengimpikan kamu punya mobil baru tapi kamu nggak bisa nyetir, itu namanya nggak aligning. Buat apa kamu punya mobil baru kamu nggak usah nyetir, ya kan? Ya mungkin nanti cari supir mungkin kali ya. Tapi maksudnya intinya adalah ngerasain dulu. Begitu saya masuk ke dalam mobil tersebut, apa rasanya? Apa baunya? Gimana rasanya mindahin giginya? Gimana rasanya nyetir? Ya kan? Hal-hal seperti itu. Jadi visualize yourself and immerse yourself. Ya, tenggelamkan diri kamu di dalam perasaan. Ini loh rasanya kalau aku sudah benar-benar memiliki. Oke, sebelum kita lanjutkan sampai di sini, apakah kamu mengerti dan kamu paham terhadap langkah-langkah yang saya sebutkan di atas? Komen ya di bawah ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Langkah selanjutnya adalah, ini ada hubungannya dengan langkah yang ketiga yaitu aligning, take action. Percuma kamu punya impian kalau kamu tidak pernah melakukan langkah-langkah untuk bisa mencapai impian kamu. Mungkin kalau misalnya yang kamu inginkan adalah ingin punya body bagus. Apa yang harus langkah yang kamu lakukan? Take action. Oh, saya mulai dengan daftar gym misalnya. Atau saya mulai dengan membeli menumpuk makanan sehat di dalam kulkas saya dan membuang atau stop makanan-makanan yang nggak oke, ya kan, misalnya kayak keripik, chips yang bisa buat saya gendut, udah dibuang dulu deh. Itu langkahnya. Nah, kenapa? Karena ketika kita take action, ketika kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita impikan, universe itu akan menganggap, kamu boleh menganggap universe, Tuhan, ya whoever you believe, kamu menganggap, oh kita serius nih dengan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita serius, itu akan menggerakkan segala sesuatu di alam semesta untuk membuat apa yang kita inginkan itu datang kepada kita. Langkah selanjutnya setelah kita take action, jadi kita take action every day, visualize ini kalau bisa dilakukan setiap hari ya, dan afirmasi itu sangat penting, mengafirmasikan bahwa saya sudah mendapatkannya dan saya layak mendapatkannya. And then next yang kita lakukan adalah kita have the good feeling, ya kan? Feel good about what we ask and feel good about our life. Nah, cara yang paling mudah untuk feel good ini adalah gratitude atau bersyukur terhadap apa yang kita inginkan dan bersyukur terhadap hidup kita saat ini dan juga bersyukur terhadap action step, langkah-langkah yang kita ambil setiap hari. Nah, gitu. To make us feel good about ourselves. Ini penting banget. Gimana kita bisa bersyukur kalau kita tidak memiliki cita diri yang baik? Nah, jadi penting juga untuk kita punya cita diri yang baik, tidak menghukum diri kita sendiri. Cara bersyukur yang benar, stay tune di channel kita karena kita satu demi satu akan ngeluarin nih video-video tentang gimana sih cara bersyukur yang benar dan gimana sih cara mengaktifkan yang benar. Hal-hal seperti itu. Ini langkah terakhir, last but not least. Ini langkah yang sangat-sangat penting, yaitu let go. Ketika kita sudah meminta, ketika kita sudah aligning ourselves, make sure you do align yourself, ya. And then ketika sudah take action, ketika kita sudah melakukan apa yang kita bisa, satu hal lagi yang paling penting adalah kemampuan kita untuk let go, memasrahkan hasilnya kepada Tuhan. Apakah itu kita bisa dipenuhi atau tidak, dan kapan itu terpenuhi, serahkan kepada yang di atas. Ada satu pepatah yang bagus banget tentang let go ini, yaitu do your best and let God do the rest. Jadi yang kita lakukan adalah kita menjadi diri kita yang terbaik, kita melakukan yang terbaik, tapi untuk hasilnya serahkan sama Tuhan, ya kan? Jangan paksa kapan ini harus terjadi. Jangan paksa kamu harus dapetin besok, ya. Itu ada sendiri tekniknya. Tetapi maksudnya kalau kamu belum align dan masih banyak hal yang harus dilakukan, yang harus dirubah dari dalam diri kamu, mungkin langkah kamu untuk mendapatkan hal tersebut sedikit lebih panjang, tetapi ya kamu bisa mendapatkan situ. Mungkin kamu harus training dulu ke tempat lain, mungkin kamu harus punya mentor dulu kalau kamu ingin punya sesuatu yang besar ya. Mungkin kamu harus ikut sesuatu dulu supaya kamu bisa mendapatkan hal itu. Tapi intinya adalah jangan memaksa dan jangan kecewa. Karena kenapa? Ketika kita terus memaksa, itu akan mendatangkan perasaan kecewa. Aduh, gue kecewa nih. Gue kecewa banget. Kenapa? Gue kayaknya udah set intention, gue udah set ini. Kenapa kok hasilnya nggak ada? Kok nggak pernah datang sih? Nah, ketika kamu ada di dalam perasaan, gue kecewa, gue nggak pernah datang. Pada saat itu level energi kamu akan rendah
kamu tidak aligning dengan apa yang kamu inginkan, dan itu malah membatalkan atau memperlambat segala hal yang kamu inginkan datang kepada kamu. So, langkah yang terakhir, let go. Pasrah tetapi terus berusaha. Oke guys, sampai di sini semoga tips ini bisa berguna untuk kalian. Next video kita akan membicarakan penghalang law of attraction ini benar-benar bekerja di dalam hidup kita. Kalau misalnya kita sudah berusaha nih dan kita pernah baca buku dan kita sudah melakukan langkah-langkah ini, dan kenapa sih law ini nggak bisa bekerja? Nah, ini video yang tepat sekali untuk kamu. Saya sudah membuat guide list bagaimana sih kita caranya membentuk kebiasaan-kebiasaan baru. Misalnya kalau kamu perlu visualisasi, afirmasi, itu kan juga perlu membentuk kebiasaan-kebiasaan baru untuk bisa sesuai dengan materi kesuksesan kita. Temukan linknya di deskripsi kita di bawah ini dan download ya guys. Saya dengan Angelica Relsavio. Thank you for watching this video and don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest. Jangan lupa untuk check out our other video tentang hukum alam, tentang law of attraction, tentang bagaimana menjadi magnet uang, dan banyak sekali video-video lain yang bisa mendukung kesuksesan kamu.